Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Hari ini gue ingin membahas mengenai apa yang terjadi di dunia maya netizen mengenai Miss Hilgers ya. Miss Hilgers, pemain diaspora kita, pemain yang berdarah Indonesia, yang memperkuat Indonesia, yang mengalami cedera saat menghadapi Australia. Miss ditarik ya di menit ke-60, digantikan oleh Sandy Walsh, yang kemudian Sandy Walsh juga cedera. Nah, May sendiri memang seperti yang kita dengar adalah mengalami cedera groin strain, di mana ketika saya baca groin strain itu adalah cedera groin kita, ya, bagian selangkangan, dan itu sangat sakit. Orang yang cedera groin umumnya masih bisa masih bisa berjalan, kecuali kalau cederanya ringan. Tapi kalau yang cederanya berat, yang tertarik sekali, itu agak sulit berjalan ya. Nah, kita tahu bahwa May sudah sering mengalami cedera seperti ini ya, sehingga udah gak heran ketika terjadi. Saya bilang, waduh, May nggak bisa main lagi, ini cedera yang sama lagi, cedera kambuhan dia yang dia berusaha gitu. Orang sering bilang ini cedera paha ya, sekitar segitulah ya, gak jauh beda. Nah, yang sangat disayangkan adalah memang May itu memutuskan untuk pulang lebih dulu ke Belanda, sama seperti Kevin Dix. Itu yang kita dengar ya. May sudah pulang duluan untuk langsung diobati cederanya di klubnya, seperti ketika Kevin Dix ketika main pertama kali dan juga cedera ya melawan Jepang. Dan bagi saya sih sebenarnya nggak ada hal yang aneh buat hal ini, tapi sangat disayangkan memang dunia maya ini menjadi gaduh karena beberapa pandit-pandit yang memberikan pernyataannya ya. Salah satunya yang paling menyesalkan buat saya adalah, saya nggak mau sebut nama, kalian udah tahu. Saya tidak mau menyebut nama dalam video ini, tapi kalian pasti sudah tahu, adalah seseorang yang mengaku punya license UEFA Pro C, dengan postingan dia yang mengatakan Miss Hilgers pemain yang nggak masuk akal, pemain nggak mutu. Bagi saya, kalimat tersebut sangat nggak baik buat seorang public figure, seorang pelatih, seorang pemimpin yang ngomong seperti itu tuh nggak menjadi teladan gitu, karena membuat gaduh, membuat orang kesal, dan membuat orang juga panas hati. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Bagi saya sih alangkah baiknya jika para pandit-pandit atau orang-orang yang terlibat di dalam dunia sepak bola ini lebih wise dalam berkomentar. Kemudian ada juga seorang profesor yang berasal dari satu universitas yang cukup aktif menonton bola, memberikan komentar-komentarnya, hadir dalam talk show bola, walaupun beliau sendiri bukan orang sepak bola. Sebenarnya beliau adalah orang politik, dan saya berasal dari universitas yang sama. Sangat disayangkan seperti mengatakan, seperti Miss Hilgers itu pulang bukan karena cedera, tapi karena tekanan. Maksud saya begini loh, kita nggak pernah ada tahu di belakang situ, kecuali dia kenal langsung sama Miss Hilgers, sampai bilang tunjukkan sama saya MRI-nya. Maksudnya kita ini nggak punya hak untuk melihat hasil MRI itu gitu loh. Ya, MRI itu adalah sebuah dokumen pribadi. Kalau dalam undang-undang kesehatan itu diatur, itu adalah confidentiality seorang pasien. Jadi nggak punya hak buat kita, walaupun kita merasa bahwa kita adalah tokoh publik yang memberikan pendapat yang didengar banyak orang, kita nggak punya alasan atau dasar apapun meminta menunjukkan hasil MRI. Itu satu hal. Dan yang kedua yang sangat saya sayangkan adalah mulainya asumsi-asumsi yang mengatakan Mace pulang karena tidak tahan akan tekanan. Bagi saya, Mace itu adalah orang yang baik ya, dan dia juga banyak berkorban untuk bisa membela Indonesia. Mace adalah back potensial di Belanda. 1-2 tahun lagi, seperti juga yang ditunggu-tunggu Ian Maatsen, Mace bisa akan dipanggil ke timnas Belanda. Tapi ya itulah, dia memutuskan untuk membela Indonesia karena juga ingin menyenangkan hati ibunya. Dan dia bangga melihat Indonesia, negara yang besar bagi dia. Jadi berhentilah, hai pandit. Satu hal itu yang memang saya sangat sayangkan, bahwa pandit-pandit dan para komentator bola ini jadilah teladan buat kami-kami yang bukan siapa-siapa di sini. Kalian sudah punya panggung, kalian sudah punya masa, kalian sudah punya audiens yang baik. Pergunakanlah itu untuk membangun dan mengeducate ya, bukan malah memberikan komentar. Educate yang baik. Educate itu adalah ajarkan penonton kita berpikir rasional dan bersikap baik. Itu himbauan saya melalui video ini. Saya harap teman-teman saya atau orang-orang yang mungkin saja kenal dengan saya ini bisa lebih bijak
dan lebih memilih perkataan. Karena apa? Mengedukasi itu bukan berarti kita belak-belakan 100% memberikan kebenaran, tapi adalah mengajarkan orang lain untuk bisa menerima keadaan dan mengetahui kebenaran. Bukan belak-belakan kemudian memberikan pernyataan yang berbau sinis gitu loh. That's not educating, I'm sorry. Saya udah berpengalaman di bidang pendidikan juga, memimpin sebuah lembaga pendidikan. Jadi saya juga bisa mempunyai pandangan yang baik mengenai bagaimana cara mendidik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel saya, dukung dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa terus share kabar-kabar atau hal-hal berbau pendidikan atau manajemen terutama dalam bidang sepak bola. Terima kasih so much. Until next time.